Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Muhammad Andriansa, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi, yang akan menyampaikan materi pendidikan anti korupsi dan etik UMB, dosen pengampu Pak Islahul Ben SE MM. Pada materi TB 2.1 ini, perlunya integritas diri pejabat publik dalam penjagaan tindakan korupsi. Definisi integritas: upaya untuk menjaga suatu kepercayaan dapat membentuk karakter integritas. Seseorang yang memiliki integritas cenderung mampu menjadi pemimpin karena memiliki sikap tanggung jawab, dapat dipercaya, dan perilakunya memenuhi etika atau moral. Nah, dalam Sagala 2013, halaman 32 mengupayakan bahwa integritas adalah perilaku yang konsisten dengan prinsip etika dan moral, yang dapat dibenarkan, mengandung nilai-nilai kejujuran, dan penuh tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Manusia yang beretika adalah yang memiliki pedoman moral dalam setiap tindakan yang dilakukan. Moral tersebut adalah bagian dari wujud integritas yang berpegang prinsip keadilan. Orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan menjunjung tinggi etika senantiasa mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dirinya mampu masalah yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Integritas diri pejabat publik sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dengan memiliki integritas yang tinggi, pejabat publik akan memiliki komitmen kuat untuk bertindak secara jujur dan adil, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadinya. Integritas membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Pejabat publik yang memiliki integritas akan menghindari tindakan korupsi seperti suap, penggelapan dana, atau penyalahgunaan kekuasaan. Mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka tidak akan memanfaatkan posisi atau wewenang mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Integritas diri juga penting dalam membentuk budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Dengan menjadi contoh yang baik, pejabat publik yang berintegritas dapat mempengaruhi perilaku dan sikap orang lain di sekitar mereka. Mereka dapat menginspirasi dan membimbing rekan kerja serta bawahan untuk mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran dan anti korupsi. Selain itu, integritas diri pejabat publik juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan situasi publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat publik bertindak dengan integritas, mereka akan merasa lebih yakin bahwa pemerintah bertanggung jawab dan adil dalam mengelola sumber daya publik. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya pencegahan korupsi, penting bagi pejabat publik untuk menjaga integritas diri mereka dengan melakukan hal-hal seperti menghindari konflik kepentingan, melaporkan tindakan yang mencurigakan, dan menjalani pendidikan atau pelatihan terkait etika pemerintahan dan anti korupsi. Sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap integritas diri pejabat publik dapat ditindak dengan adil dan tegas. Dalam kesimpulannya, integritas diri pejabat publik adalah salah satu kunci dalam pencegahan tindakan korupsi. Dengan memiliki integritas yang tinggi, pejabat publik dapat membantu membangun budaya anti korupsi, membangun kepercayaan masyarakat, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Pada materi TB 2.2 ini, korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi memiliki perspektif yang diatur oleh undang-undang di berbagai negara
termasuk di Indonesia, dalam perspektif undang-undang, korupsi dianggap sebagai tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk pihak lain yang merugikan negara dan masyarakat. Nah, di Indonesia, undang-undang yang mengatur korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor. Nah, UU Tipikor ini memberikan definisi tentang korupsi, termasuk tindakan korupsi dalam sektor pemerintahan, bisnis, maupun sektor lainnya. Undang-undang tersebut juga menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi, baik itu pejabat publik maupun pihak swasta yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hukuman yang diberikan meliputi pidana penjara, denda, dan pemulihan aset yang diperoleh secara tidak sah. Selain itu, UU Tipikor juga menyediakan landasan hukum untuk menyediakan penuntunan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Perspektif undang-undang terhadap korupsi menekankan pentingnya pencegahan, pengungkapan, dan penindakan terhadap korupsi. Selain UU Tipikor, negara-negara lain juga memiliki peraturan yang mengatur korupsi sesuai dengan hukum dan sistem hukum berlaku di negara masing-masing. Tujuan undang-undang dalam perspektif korupsi adalah untuk memberantas korupsi, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, serta mendorong integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Nah, pada materi selanjutnya, TB 2.3 ini pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan integritas, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Seperti pengembangan kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas terkait pelayanan publik. Hal ini meliputi penetapan standar pelayanan, prosedur yang transparan, mekanisme pengaduan, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggar etik dan integritas. Kemudian ada peningkatan transparansi, yaitu mendorong transparansi dalam pelayanan publik dapat mengurangi risiko korupsi. Informasi mengenai prosedur biaya dan hak-hak masyarakat harus tersedia dengan mudah dan dapat diakses oleh publik. Penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi seperti portal online atau aplikasi mobile dan dapat mempermudah akses informasi dan meminimalisir interaksi langsung yang rentan terhadap praktik korupsi. Kemudian ada pelibatan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka seperti pelaporan praktik korupsi dan peran mereka dalam memerangi korupsi dapat membantu menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi praktik korupsi. Kemudian ada sistem pengawasan yang efektif. Ini untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pelayanan publik menjadi kunci utama dalam pencegahan korupsi. Pembentukan unit internal pengawas seperti audit reguler dan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia dapat membantu mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan praktik korupsi. Peningkatan integritas dan etika ini mengedepankan integritas dan etika dalam pelayanan publik menjadi prinsip yang harus dipegang oleh setiap pegawai. Nah, dalam pelaksanaannya, program pelatihan, pendidikan, dan orientasi terkait etika dan anti korupsi dapat membantu membangun kesadaran dan komitmen terhadap pencegahan korupsi.
Yang terakhir yaitu hukuman yang tegas. Nah, penting untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi yaitu adalah proses menegakkan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku korupsi akan memberikan efek jera dan mendorong pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Nah, pencegahan korupsi ini pada sektor pelayanan publik merupakan upaya yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pengawas, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dan yang berikutnya, pada TB 2.4 ini, peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Nah, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang korupsi kepada masyarakat. Mereka juga dapat mengadakan seminar, diskusi, kampanye, dan kegiatan lainnya untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif korupsi serta pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengawasan sosial. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pelayanan publik dan tindakan korupsi. Mereka dapat melibatkan diri dalam organisasi pemantauan, melakukan investigasi, dan melaporkan dugaan korupsi kepada pihak yang berwenang. Nah, mahasiswa juga dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi dukungan publik dalam memerangi korupsi. Yang terakhir yaitu teladan dan integritas pribadi. Mahasiswa dapat menjadi teladan dengan menjaga integritas pribadi mereka dan menghindari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi individu yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, mahasiswa juga memenuhi lingkungan sekitar mereka dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti contoh yang sama. Kesimpulannya, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi ini bukan hanya terbatas pada lingkup kampus, tetapi juga melibatkan masyarakat luas. Kemudian melalui kontribusi mereka, mahasiswa dapat membantu menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan di masyarakat. Sekian dari saya, pemaparan pada materi kali ini. Terima kasih.